Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ada teman-temanku, guru hebat ya. Nah, kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Ya. Ini dari sini, dari sekian banyak anak-anak yang datang di sini masih penasaran dan belum tahu apa sih itu kurikulum merdeka. Nah, maka dari itu nanti kita akan menyaksikan beberapa tayangan video. Terus setelah itu kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dengan yang apa yang kalian belum tahu. Monggo. Nah, berikut itu adalah pemaparan dari kurikulum merdeka dan kenapa kurikulum harus dirubah. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bertanya, Ya. kenapa kami kelas 11 masih menggunakan kurikulum 2013 sedangkan guru yang sekarang tidak menggunakan kurikulum berbeda? Silakan. Barangkali ada yang dapat dijawab tentang bagaimana kelas 11 ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan kelas 10 sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Oke, pertanyaan sangat cerdas sekali. Jadi kurikulum itu memang dinamis ya, berubah-ubah mengikuti perubahan zaman ya. Kurikulum mulai dari 2006 adalah kurikulum NSP, 2012 dan kurikulum 2013 akhir ya. Namanya kurikulum 2013 tapi maunya 2012 akhir tidak salah. Itu saja masih ada kurikulum revisi di 2017. Terus sekarang pemerintah baru lagi melihat perlu adanya perubahan dalam rangka mengikuti perubahan zaman. Juga di kelas sekarang mulai 2022 ya, itu sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka. Intinya dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan pendidikan itu gampang tercapai oleh siswa dan oleh pemerintah. Sekilas gitu yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tambahan. Ya, tambahan dari saya. Silakan. Ya, karena ini kan kurikulumnya. Kurikulum itu memang harus berkelanjutan. Kenapa itu diterapkan di kelas 10 dan yang kelas 11 itu tetap? Karena kalian akan meneruskan kurikulum yang lama. Sedangkan kurikulum merdeka itu memang harus dimulai dari kelas 10. Ya, menurut saya seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi tidak bisa kalian masuk di 2020 misalkan kurikulum 2013 misalkan. Kalian 2022 terus ganti kurikulum nggak bisa. Jadi harus
satu tingkatan itu ya kurikulumnya sama. Ya bagus, baru ada pertanyaan lain. Pertanyaan lagi, silakan. Bang, waktu Ya, ya. tanya apa dampaknya kurikulum berubah? Dampak dari kurikulum yang berubah-ubah. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Dampak kurikulum berubah ketika itu harus bersifat dinamis. Kenapa harus berubah? Ini kurikulum itu adalah sesuatu yang akan kita pelajari semua. Itu jadi tidak bisa lakukan itu. Kenapa harus berubah? Ya kalau sudah dilakukan dengan dulu, masa dia akan sesuai untuk dipelajari dengan zaman sekarang. Jadi ya harus disesuaikan dengan zaman kamu. Kalau zaman dulu kan mungkin siswanya tidak paham apa gadget dan sebagainya. Kalau di era kamu harus zaman gadget semuanya, dan kamu nantinya akan lulus di zaman depan, bukan ke belakang. Jadi kurikulum itu mempersiapkan kalian untuk bisa menghadapi zaman ke depan. Gitu. Jadi harus dinamis berubah, terus menerus disesuaikan. Itu seperti itu. Tambahan lagi. Mungkin saya mau sedikit menambahkan. Jadi seperti ini. Secara gampangnya, secara anak mudanya itu seperti ini. Jadi kurikulum itu kenapa harus diubah dan diubah terus? Jadi kami kalau dulu mungkin ada yang dari generasi 90-an, 80-an, ada yang generasi milenial, ya kan? Generasi gadget, ya kan? Generasi gadget. Terus ada lagi yang terakhir ini bagi kalian ini adalah generasi Z. Apa itu generasi Z? Itu generasi yang menerapkan atau yang menggunakan teknologi. Bila dibandingkan seperti ini, bila kalian dibandingkan dengan bapak ibu di sini untuk masalah gadget, belum tentu Pak Guru ini bisa mengalahkan kalian, belum tentu. Karena apa? Itu kalian itu terlahir itu di generasi yang generasi serba canggih. Ya, semuanya serba instan, makan, pengen makan lapar tinggal pesen Gojek, GoFood, ya kan? Mager pergi ke sana kemari bawa motor tinggal opar dan lain sebagainya. Itu adalah dari perubahan kurikulum seperti itu. Dulu Pak Guru mungkin di sini mau ditanya sama Bapak Ibu gurunya dulu waktu masih mungkin SMP, SD atau apa tanya. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi polisi, jadi ahli, jadi pilot, jadi guru. Itu mentok seperti itu toh. Tapi kalau sekarang enggak, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi tiktokers, ya kan? Jadi YouTuber, jadi gamers, ya kan? Nah, itulah kenapa kurikulum itu berubah harus disesuaikan dengan zaman seperti itu. Sehingga pas dengan kemajuan teknologi yang semakin besar seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, sedikit menambahkan saya. Jadi memang kurikulum kan dinamis tadi ya, misalkan beberapa bapak ibu yang berbicara tadi ya, di dinamis. Itu juga sesuai dengan revolusi industri yang ada di Indonesia dan di dunia bahkan. Revolusi industri 1.0, 2.0. Sekarang sampai revolusi berapa sekarang? Berapa? Ada yang tahu? Revolusi berapa sekarang? Nah, ada tahu ya? Sekarang 4.0. 4.0. Apa itu? IoT. Ya, masih IoT, apa itu IoT? Internet of Things. Nah itu. Makanya sekarang kurikulum merdeka itu merdeka karena selanjutnya bebas untuk mengakses belajar materi dari mana saja termasuk IoT tadi. Internet of Things. Itu namanya. Ya, silakan. Saya menambahkan sedikit, kalau kurikulum K13 kan masih kalian sudah dibebaskan untuk berkreasi, tapi guru masih banyak berperan. Kalau kurikulum merdeka itu jadi semuanya sudah berbasis pada murid dan peserta didik. Kamu punya ide apa, tinggal jadi setiap anak mengeluarkan bakatnya sendiri-sendiri. Semua anak itu cerdas, jadi tidak terbatas pada akademis. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini anak pintar, itu tidak pintar, karena setiap anak potensinya harus dikeluarkan. Yang ahli di bidang seni boleh dikembangkan, yang ahli di bidang otomotif dikembangkan. Jadi setiap anak kecerdasannya dikeluarkan dan guru berkewajiban memotivasi dan mendorong. Kalau ahli seni apa sih yang harus dijadikan? Kamu tidak hanya belajar dari
satu guru, tapi kamu boleh bertanya ke semua guru yang ada di sekolah sesuai bakat kamu, dan kamu bisa mencari ilmu seluas-luasnya melalui belajar tadi. Jadi benar-benar kemampuan di kamu itu tereksplor semuanya, tidak hanya belajar yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru, tapi diberi kesempatan seluas-luasnya. Makanya kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berbasis proyek, ya, proyek. Jadi di situ kemampuan kamu dikembangkan. Jadi sudah ketika kamu masuk ke dunia kerja, jadi kamu sudah tahu apa yang mau saya lakukan, bakat saya di mana, dan di situ yang akan jadi sesuatu yang jadi passion kamu. Passion itu sesuatu yang akan kamu nikmati, dan melakukannya dengan rasa cinta dan senang. Jadi tidak ada keterpaksaan. Saya tidak suka jadi guru, harus jadi guru. Ketika kamu ingin jadi seorang YouTuber, kamu menikmati rasa itu, dan itu profesi yang tidak salah. Jadi tidak ada semuanya harus jadi guru, harus jadi dokter. Jadi sudah tidak dibatasi lagi. Selama itu positif, silakan dikembangkan. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian lebih paham tentang dinamika perkembangan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini. Pada intinya adalah kurikulum berubah adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan tempo dulu. Kebutuhan tempo dulu adalah hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang bekerja, yang lebih bekerja di pabrik atau di mana. Tapi sekarang dinamikanya lebih luas. Apa yang terjadi di lapangan semuanya sudah menghasilkan banyak profit, ya. Bisa dari YouTube, tadi sudah dijelaskan YouTube, TikToker atau apa yang penting dalam konteks yang positif. Sehingga di sini Bapak Ibu guru dalam pembelajaran hanya memfasilitasi ketika anak ingin belajar mengembangkan apa potensi yang ada di peserta didik, guru-guru tinggal memotivasi. Sehingga pada eranya sekarang bahwa pendidikan atau pembelajaran yang ada di kelas itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Kalau zaman Bapak Ibu guru dulu ketika belajar, Pak Guru datang ke kelas ngomong dari jam 1 sampai dengan jam 2 selesai. Guru siswa sampai bosan. Sekarang siswa disuguhkan dengan media video, kemudian media PowerPoint, kemudian ada langsung praktek lapangan, dan juga ditunjang oleh sarana dan prasarana sekolah yang memadai sehingga memudahkan kalian untuk belajar dan memahami tentang mata pelajaran yang sedang diajarkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya kali ini, pengibasan dari pemanfaatan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga kita saling berkolaborasi tidak hanya sesama guru tapi sesama mahasiswa, beserta kepala sekolah, serta sekolah itu sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.